Inilah fakta-fakta bajak laut Somalia yang menjadi penguasa di lautan Afrika. Berbicara tentang perompakan atau pembajakan, ternyata bajak laut di lautan Somalia adalah perompak yang paling fenomenal dan dikenal sebagai bandit Afrika. Aksi-aksi yang mereka lakukan pun katanya mirip dengan Robin Hood, membajak dan hasilnya banyak dibagikan kepada warga-warga yang miskin. Yuk, kita ungkap fakta-fakta bajak laut Somalia ini. Orang-orang Somalia meyakini jika nenek moyang mereka adalah orang-orang Arab yang bermigrasi ke wilayah Somalia pada abad ke-7. Pada abad itu, penyebaran agama Islam memang sedang gencar-gencarnya dilakukan oleh orang-orang Arab Muslim. Nah, ternyata negara Somalia sangat terkenal sebagai surga para bandit Afrika. Jumlah mereka sangat banyak dan mereka sulit diberantas. Bandit Afrika itu juga susah untuk diajak bernegosiasi. Bahkan, para perampok itu tidak sungkan-sungkan membunuh para tawanannya. Tetapi di balik kegarangan para bandit laut itu, mereka juga memiliki sisi lain yang tak banyak diketahui. Inilah sisi lain dan fakta yang belum terungkap tentang bajak laut Somalia. Yang pertama, mereka punya sindrom Robin Hood. Robin Hood, seorang pencuri yang memberikan harta curiannya kepada para orang yang tidak mampu, rupanya menjadi inspirasi kaum perompak di Somalia. Mereka selalu menganggap dirinya benar meski mencuri adalah sebuah kesalahan. Awalnya mereka mengaku sebagai penjaga laut Somalia karena maraknya illegal fishing. Namun lambat laun mereka mulai merampok kapal apa saja yang melintas. Dari hasil rampokan itu, mereka bisa mengumpulkan jutaan dolar dan mendapatkan barang dengan nilai yang fantastis. Wow! Yang kedua, bajak laut Somalia dulunya adalah nelayan biasa. Krisis dan perang saudara membuat warga di Somalia pontang-panting mempertahankan hidupnya. Bencana kemiskinan dan kerasnya kehidupan membuat nelayan mulai banting setir menjadi bajak laut. Rupanya menjadi bajak laut adalah lahan yang penghasilannya cukup menjanjikan. Bagaimana tidak, lautan Somalia merupakan jalur utama dari kapal-kapal tanker. Dalam sekali keberhasilan bajak laut menyandra kapal, setidaknya kelompok mereka menghasilkan jutaan dolar. Perekonomian mereka pun membaik. Bahkan, bajak laut merupakan profesi yang banyak diimpikan oleh masyarakat setempat, sehingga banyak masyarakat yang mendaftarkan dirinya menjadi bajak laut. Fakta yang ketiga, modus pembajakan sekali pukul 2 lalat mati. Para perompak Somalia itu biasanya menggunakan kapal yang mereka bajak sebagai mothership atau kapal induk untuk membajak kapal laut yang lain. Ide cerdas lainnya yang sempat disinyalir oleh gugus tugas gabungan pasukan elit TNI saat pembebasan MP Sinar Kudus adalah ketika tebusan telah dibayar dan bajak laut siap meninggalkan kapal yang dibajak. Ada sekelompok bajak laut yang lain yang bersiap mengejar dan menduduki kembali kapal yang baru ditinggalkan grup pembajak yang pertama. Nah, skenario cerdas ini sempat membuat TNI Angkatan Laut berulang kali mengatur rencana mereka. Fakta yang keempat, mereka tidak tersentuh hukum. Perompak di Somalia sama sekali tidak tersentuh oleh hukum dari mana saja. Secara internasional, wilayah laut yang mereka gunakan untuk menjara itu benar-benar lawless atau tak berhukum. Sementara itu, pemerintahan Somalia juga tidak terlalu peduli terhadap keadaan lautnya. Negeri ini terlalu sibuk dengan keadaan dalam negeri yang sangat memusingkan karena kemiskinan. Jadi, apapun yang terjadi di laut, pemerintah tidak akan peduli akan hal ini yang membuat para perompak merajalela di lautan Somalia. Fakta kelima ini yang paling menarik. Mereka garang tapi takut pada Britney Spears. Baby, can't you see I'm calling?
Menurut berita yang dilansir sebuah media internasional, ternyata bajak laut Somalia takut dengan suara Britney Spears. Hal ini pernah dilakukan Angkatan Laut Inggris yang punya senjata rahasia unik tapi jitu untuk mengatasi bandit Afrika itu, yakni menyetel lagu-lagu Britney Spears dengan volume yang paling keras. Nah, itu ternyata efektif untuk menakut-nakuti para perompak. Sebenarnya cara unik ini tak ada hubungannya dengan sosok penyanyi pop itu. Tapi perompak Somalia itu hanya anti dengan budaya barat. Ada-ada saja mereka itu ya. Fakta keenam, mereka tidak perlu bertatap muka untuk mendapatkan tebusan. Bajak laut di wilayah Somalia bisa disebut paling licin dan sulit dilacak. Bagaimana tidak, untuk menyerahkan uang tebusan saja mereka menolak untuk bertemu langsung. Mereka biasanya meminta uang tebusan diantar dengan cara dijatuhkan dengan parasut atau dilempar ke tengah laut. Cara ini sangat efektif untuk mengantisipasi agar orang lain tidak sampai menginjakkan kakinya di kapal mereka. Setelah uang tebusan diterima, mereka pun bisa kabur di tengah luasnya lautan Somalia. Satu kelompok bajak laut setidaknya bisa mengumpulkan hingga 140 juta dolar dalam setahun. Wow. Nah, itulah fakta-fakta yang tak terduga tentang bajak laut di Somalia. Dukung terus channel Ahmad Dahlan Project ini. Jangan lupa like dan bagikan video-video Ahmad Dahlan Project. Salam.